Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pertemuan kali hari ini semoga selalu kita dengan syukur ini tidak mengurangi kualitas syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita di setiap kesempatan, setiap waktu dalam nafas hidup kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita membiasakan diri kita, terutama saat antum semuanya atau Ustadz sendiri bangun tidur, kita mulai dengan doa syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Karena hari ini, karena kesempatan kita melihat dunia yang terang benderang dengan adanya matahari, ya, kita syukur ini menjadikan kita menambahkan ketakwaan kita. Jangan sampai hanya sekedar aktivitas saja. Kita bangun, ya, terus ya sudah kita bangun karena memang kita bangun, ya. Jadi saya juga ingin menanamkan pada kita, membuat akidah diri kita yaitu menjadi kuat, ya, menjadi diri pribadi yang tangguh, diri pribadi yang benar-benar mengerti bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diutus sebagai khalifah. Ya, baik. Shalawat salam marilah kita selalu panjatkan atas limpahan rahmat Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, kita semuanya tetap berdoa untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, semoga selalu dijauhkan dari yaitu wabah penyakit virus corona. Allahumma amin. Baik santriwan dan santriwati, kemarin kita sudah belajar bagaimana sedikit perjalanan Rasulullah sebelum melakukan masa hijrah, ya, bagaimana saat menginap di Gua Sur mengubah strategi berdakwah, ya. Antum nanti kalau sudah jadi pendakwah atau orang-orang yang menjadi warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya, ya. Jadi setiap kita itu adalah penerus para nabi kalau mau, ya. Karena Nabi Muhammad adalah tugasnya adalah mendakwahkan. Karena agama ini adalah nasihat. Maksud agama ada di dalam hadis Rasulullah. Ustaz lupa deh, ya. Kita mengenal sejarah sirah ini sekali lagi untuk menguatkan giroh kita bagaimana mengenang Rasulullah, perjalanan orang yang paling mulia itu sangat berat, ya. Jangan sampai antum ini kita umat terakhir yang di hadis saat Rasulullah duduk dengan para sahabat, saudara kita itu disebut saudara kalau mau disebut saudara Rasulullah. Kalau antum atau diri kita semuanya mau, yaitu milih jalan apa? Jalan din, jalan agama ini, yaitu agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama paling sempurna.
ya. Itu tadi strateginya. Sebelum perjalanan kemarin kita mengungkap flashback sedikit, yaitu bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan dengan sahabat Abu Bakar yang nginep nang Gua Thur ataupun apa, bahkan strategi perlawanan sama kaum Quraisy, ya. Kaum Quraisy mengadakan perlawanan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana penghadangan untuk kaum Quraisy Mekah untuk bagaimana Rasulullah atau Nabi Muhammad saat itu tidak bisa menyebarkan agamanya, karena takutnya awalnya strategi mereka itu Rasulullah pindah ke Yasrib ya, itu diperbolehkan intinya ya. Tapi karena takutnya kalau nanti di Yasrib itu umat Islam bertambah besar, kekuatan bertambah kuat, ya itulah yang membuat mereka strategi untuk bagaimana membunuh Rasulullah, ya, sampai mengutus siapa pemuda kafir yang akhirnya memeluk Islam, Suraqah, ya, yang siap menerima atau membunuh saat seketika keajaiban. Atau memang wali Allah itu selalu dilindungi Allah, jadi jangan sampai nanti antum kalau sebagai wali Allah, ulama, tidak usah takut dengan yang manusia ataupun apapun, ya. Tapi dibentuk dulu dari mulai sekarang, karena Rasulullah juga dibentuk dari kecil. Nah, antum kalau sekarang sudah nggak yakin, Allah, kisah Rasulullah isodian. Ini orang paling mulia, kita harus cinta. Sebagai cinta kita yaitu mempelajari karakter atau sifat dan bagaimana perjalanan hidup. Dan kita masih alhamdulillah bisa bertemu dengan, coba antum sekolah di sekolah yang bukan berbasis Muslim atau beragama Islam, antum nggak mungkin kenal sirah Rasul. Paling ngerti ini di pujian-pujian itu nama bapaknya, nama ibunya dan sebagainya, ya, itu ya. Baik, ini setelah melakukan strategi perjalanan tadi, setelah sampai di Yasrib atau Madinah, ya, strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Yang pertama yaitu strategi membangun pusat peradaban. Di mana? Masjid, ya. Walaupun masjid pertama kali yang didirikan saat Rasulullah perjalanan ke Madinah, Yasrib, ya, itu Masjid Kuba, yang sampai sekarang masih ada. Itu adalah masjid pertama. Ini Masjid Nabawi, ya, yang berada di Madinah. Ini adalah langkah pertama di mana saat Rasulullah datang itu sudah masyarakat Madinah karena sudah menyambut kedatangan Rasulullah, mereka mempersilahkan semua, tinggal dengan saya Rasulullah, tinggal dengan saya, ya, banyak yang menolak. Tapi Rasulullah tidak mau, tergantung untanya di mana dia berhenti, ya. Nah, disitulah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, itulah unta Rasulullah berhenti, ya. Dileng-leng di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Bertepatan, ada yang mengatakan ulama, ada yang benar 27 September 622 Masehi, ada yang mengatakan 20 September 622 Masehi, ya. Intinya ini adalah tahun di mana Abu Bakar memanfaatkan sebagai tahun pertama Hijriah, kalender Hijriah. Paham ya, asal muasal kalender Hijriah dan Masehi. Berarti Masehi itu sudah ada 622 tahun sebelum Hijriah, dan itu Hijriah itu dimulai dari perpindahan Rasulullah ke Mekah ke Madinah. Baik, ya. Langkah pertama tadi membangun masjid. Masjid ini dibangun di atas pekarangannya seorang anak dua orang anak yatim piatu yang dibeli dari Rasulullah, ya. Disinilah Rasulullah membangun masjid pertama kali sebagai tempat berkumpul dan tempat di mana rumah Rasulullah atau kamar-kamar situ dibentuk, ya. Bagaimana strategi ini dibangun? Karena emang untuk
memudahkan, mengumpulkan orang banyak. Kalau tidak dibangun dulu, kita mau nyari tempat di mana, ya, mengumpulkan tempat di mana. Intinya makanya seperti lapangan ataupun stadion ataupun apa itu, intinya tempat berkumpul. Dan di mana masjid yang kita tahu sekarang, masjid di samping rumah Allah juga di situ adalah tempat berkumpul, ya. Jadi semua orang boleh masuk masjid walaupun itu non Islam, asal ya memang tujuannya baik. Tapi kalau tujuan tidak baik, kita sebagai umat muslim ya harus berpikir baik. Jangan sampai mentang-mentang orang tua terus antum melarang kamu kafir, enggak boleh, ya. Yang menentukan kafir takdir itu adalah hak Allah semata. Kita hanya bisa melihat. Contoh, seandainya si fulan tidak sholat, tidak apa, tapi si fulan kita tidak tahu sifat kebaikan si fulan yang di luar penglihatan kita, ya. Tapi kita tetap berdoa terus, ya Allah, si fulan berikan hidayah untuk dia mau mengerjakan sholat di masjid. Antum yang merasa sudah, kita semua yang sudah merasa mendapatkan hidayah, yang masih rajin, sholat berjamaah di masjid, itu bukan karena antum bisa, tapi karena hidayah Allah, ya. Baik, ya, strategi mendirikan masjid ini adalah cara Rasulullah untuk menampung para umat Islam yang saat itu memang sangat semangat sekali, ya. Jadi di samping masjid ini dibangun kamar-kamar Rasulullah, dibangun. Jadi ini gambaran, hanya gambaran saja, ya. Ini gambaran Masjid Nabawi, ya, yang dibuat pertama kali ini hanya ilustrasi ulama. Terlihat gambarnya. Karena emang dulu itu hanya bangun tembok, atapnya belum ada, hanya sebagian atap, lainnya pelataran, ya. Di situ para orang-orang Madinah sangat semangat untuk membantu bagaimana pembangunan Masjid Nabawi itu segera terselesaikan, ya. Sampai ada sebuah syair dari Rasulullah, yaitu dengan doanya, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum muhajirin dan kaum ansor. Beliau juga mengatakan, pekerja-pekerja ini bukanlah pekerja Khaybar, ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci, ya. Di tempat itu ada pohon bekas, di tempat berdirinya itu ada pohon korkot, pohon yang nanti akan melawan atau yang tidak mau memberikan kesaksian saat orang-orang kafir nanti ditumpas, ya. Jadi sangat luar biasa peran serta masyarakat Madinah, semangatnya, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Maaf tadi ada gangguan suara di tempat Ustadz rekaman. Gini, pembangunan Masjid Nabawi itu dilakukan selama 12 hari. Ada seorang putra dari Sumayyah yang sangat bersemangat sekali. Itulah pertama kali wasilah atau pengetahuan Rasulullah bagaimana saat memberikan semangatnya. Wahai putra Sumayyah, saat orang-orang mendapatkan 1 pahala, engkau mendapatkan 2 pahala, dan akhir kekuatanmu adalah seteguk air susu, dan engkau kelak akan dibunuh oleh kelompok yang zalim, ya. Dimana putra Sumayyah itu yaitu Ammar namanya, dia sangat bersemangat saat saudara-saudaranya umat muslim saat itu membawa hanya batu, contoh, ya, di sini disebutkan membawa batu 1, Ammar ini membawa batunya 2, makanya pahalanya dia didapatkan 2. Nah, nanti kalau antum disuruh berdakwah itu harus semangat, ya.
Kita kalau disuruh berdoa itu harus tetap semangat apapun itu. Jangan sampai kita malah membanding-bandingkan orang lain. Kemampuan kita yang terbaik berikan ya. Jadi Rasulullah mengatur strategi ini membangun, makanya 12 hari selesai. Dan benar, itulah kewalian Allah Rasulullah SAW atau kenabian Rasulullah ini. Makanya Ammar juga terbunuh pada saat khalifahnya Ali, yaitu bentrok dengan Muawiyah ya, Ammar termasuk pendukungnya Ali, Muawiyah, akhirnya itu terbunuhlah ya. Dan terus menyuruh siapa, orang yang terkenal azan setelah masjidnya jadi, itu mengumandangkan azan, namanya Bilal bin Rabah ya, sesuai yang kita dengar azan saat ini ya. Itu ada satu sukanya. Jadi yang kita dengar saat ini itu adzan-adzan yang dikumandangkan oleh Bilal ya. Berikutnya, jadi tidak boleh ditambah-tambahin ya. Kalau buat salat adzan-adzan yang sudah kita ketahui ini dari ulama, insya Allah mutawatir ya. Allah yang menjamin semuanya. Baik, santriwan-santriwati, fungsi di sini dan di sini disampaikan hadis riwayat Tirmidzi bab sholat dengan permulaan azan ya. Jadi adzan-adzan ini yang dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah ya. Masjid Nabawi pertama kali di sini difungsikan juga sangat banyak sekali ya. Selain sebagai tempat ibadah ya, kita di Rasulullah digunakan sebagai tempat penampungan beberapa kaum wanita atau dari wilayah Arab yang baru masuk Islam, karena mereka masih lemah, takut terancam nyawanya karena ya mendapatkan tempat tinggal dan belum mendapatkan tempat tinggal. Itu fungsinya. Yang kedua, berarti masjid itu bukan langsung fungsinya mungkin sholat tok, gigingan buat belajar tok, itu bukan kayak gitu ya. Nabi memfungsikan ini yang kedua itu sebagai tempat penampungan orang-orang muhajirin yang lemah ya, seperti miskin dan bujang ya, yang belum mendapatkan tempat tinggal di Madinah. Terus yang ketiga, sebagai tempat pelantunan bait-bait syair untuk membela dakwah. Jadi zaman Rasulullah itu syair untuk membangkitkan semangat itu boleh sebetulnya ya. Cuman ada golongan-golongan terakhir yang katanya membedah-bedahkan syair. Itu sebetulnya boleh kalau di sini kita melihat surah ini. Ya. Intinya syair ini untuk membangkitkan semangat, bukan untuk justru menimbulkan kekufuran atau kemusyrikan. Itu yang tidak boleh ya. Terus yang keempat, sebagai tempat pengajaran ilmu agama kepada kaum muslimin ya. Nanti kalau antum sudah belajar, dimanapun belajar, kembali ke kampung antum dakwah. Kalau sudah besar, ngajak orang-orang yang belum mau ke masjid. Kalau sudah mau ke masjid, sholat, ajarkan ya. Terus yang kelima, sebagai tempat penahanan tawanan perang. Jadi tempatnya banyak, itu pertama nama Masjid Nabawi. Yang keenam, sebagai tempat pemberangkatan pasukan muslim ke medan perang, markas ya. Terus sebagai pos kesehatan, rumah sakit atau klinik ya. Yang kedelapan, sebagai tempat penerimaan utusan negara lainnya, karena di situ dijadikan pusat pemerintahan umat Islam saat itu ya. Jadi kalau ada utusan dari negara lain itu juga satu. Yang kesembilan, sebagai tempat pertemuan antara kaum muslimin dan pemimpin mereka ya. Di masjid itulah difungsikan bagaimana Rasulullah itu memfungsikan masjid itu sedemikian rupa, bukan untuk hanya sekedar sholat ya. Kenapa dirubahnya dari nama Yasrib ke nama Madinah? Karena sebutan Yasrib sendiri artinya adalah makian atau celaan, makanya dirubah sama Rasulullah menjadi Madinah Al-Mukarramah. Itu kota yang terang benderang atau itu ya. Itulah santriwan-santriwati yang dirahmati Allah, sedikit strategi Rasulullah bagaimana yang kita tahu membangun masjid mengeluarkan biaya pengorbanan ya. Wis melaku perjalanan yang ditempuh selama 14 hari ya, dari Madinah melaku jalan sawo gelem ya, mengeluarkan harta sampai Madinah untuk membeli tanah
ya. Biasanya membangun masjid mengeluarkan biaya, ya. Jadi kalau antum punya uang sedekah baru 1.000 ataupun berapa, itu gak banyak leh, bro. Hanya cuman berapa, apa 1 juta, ndak banyak, ya. Para sahabat dahulu itu kalau mengorbankan itu sangat luar biasa, ya. Jadi tidak ya. Baik, sedikit ingin saya tambahkan, yaitu keistimewaan kalau antum nanti punya kesempatan, ya, siapapun di antara kita, teman-teman kita satu angkatan dari mulai SD, SMP, terus semuanya umat Islam, kalau kita punya kesempatan ke sana, doakan, ya. Di dalam hadis Abu Hurairah meriwayatkan 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 rakaat di masjid lain kecuali Masjidil Haram, sebab Rasulullah adalah nabi terakhir. Jadi Masjidil Haram, ya, itu. Jadi kiblat pertama yang dipakai yaitu mana? Al-Aqsa, karena saat itu belum ada perintah untuk Mekah Al-Mukarramah, ya. Jadi 1 rakaat itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Ya, makanya sisihkan mulai sekarang, nabung uang untuk persiapan kita menunaikan ibadah haji. Niat ke sana, ya. Dan doakan saudara kita yang belum dipanggil ke sana, didoakan untuk mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus yang kedua, hadis dari Abu Salamah dan Abu Abdullah berkata, kami yakin bahwa Abu Hurairah mengutip pernyataan itu dari Rasulullah sehingga kami tidak berusaha mengatakan, ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sangat banyak sekali para perawi di sini, ya. Jadi 3 masjid yang dianjurkan yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, ya. Itu ya, dari keutamaan sholat di sana itu kayak gitu, ya. Hikmahnya adalah pembangunan masjid itu sebagai tempat sarana berkumpulnya umat Islam, pondasi bagaimana wajahnya umat Islam bisa berkumpul di rumah Allah, ada kedamaian, ada ketenangan, ya. Saiki siapa yang masuk ke masjid kok ijek hatinya gak tenang, pikiran gak tenang, tanyakan pada dirimu. Itu bukan salah masjidnya, tapi salah di diri kita sendiri, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 108, janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama lebih patut kamu sholat di dalamnya. Jadi dengan dasar takwa mendirikan masjid itu, ya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Makanya kalau ke masjid bersih, suci, ya. Itu, ya. Jadi itu, baik santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini strategi pertama bagaimana Rasulullah memulai dakwah di Madinah atau Yasrib, ya. Itu terima kasih untuk pertemuan pagi kali ini, atau siang, sore, atau malam. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menambah semangat kita, giroh kita bagaimana mengenal Islam. Orang-orang di luar sana bermaksiat, mereka sangat kuat sekali. Kita yang mengaku orang Islam juga harus kuat dalam menegakkan syariat Islam. Kalau kita kalah dengan mereka yang bermaksiat dengan sistem dan bagaimana mereka menggunakan kemajuan teknologi saat ini, umat Islam ini akan habis dimakan oleh informasi-informasi yang salah. Makanya belajar dan tetap terus semangat berdakwah apapun itu. Kalau antum lagi bisanya berdakwah menunjukkan bahwanya sholat di masjid, oke, sholat di masjid. Baru menunjukkan tilawahnya dengan untuk dibacakan dengan jahar biar para orang-orang yang tidak pernah membaca itu ngerti, tidak apa-apa. Dakwahnya terus mengajak kebaikan, menyingkirkan duri dari jalan itu, ya. Baik, ya. Terima kasih dari Ustaz. Cukup sekian, kebenaran mutlak dari Allah, kesalahan dari Ustadz. Semoga semuanya kita
diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing dalam hal kebenaran, dan kita dijauhkan dari mara bahaya semuanya, baik itu penyakit apapun dan musibah apapun. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.